Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nadiatul Amri. Di video kali ini aku mau nge-share informasi seputar air kelapa. Air kelapa mempunyai segudang manfaat untuk tubuh. Tetapi apakah air kelapa ini boleh diberikan untuk bayi? Jika boleh, usia berapakah boleh diberikan kepada bayi dan berapa takarannya? Lalu bagaimana cara penyimpanannya dan apa sih tips memberikan air kelapa kepada bayi? Semua pertanyaan itu akan dibahas dalam video singkat ini. Untuk itu, para moms harus selalu ikuti ya video ini sampai habis. Sebelum meminumkan air kelapa kepada bayi, kita harus tahu dulu kan moms, apakah air kelapa ini berdampak positif atau negatif terhadap bayi. Nah, kita lihat dulu dari segi kandungannya. Nutrisi yang terkandung di dalam air kelapa adalah karbohidrat, protein, serat, vitamin C, kalium, natrium, mangan, magnesium, kalsium, zat besi, dan fosfor. Semua nutrisi tersebut sangat dibutuhkan oleh bayi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa air kelapa boleh diminumkan kepada bayi. Idealnya ya moms, bayi bisa mulai mendapatkan makanan pendamping ASI setelah bayi berusia di atas 6 bulan. Nah, di saat inilah bayi sudah bisa mencerna makanan lain seperti air kelapa. Tetapi ada seorang dokter mengatakan bahwa para ahli menyarankan orang tua untuk memberikan air kelapa kepada bayi setelah dia berusia 8 bulan. Nah, hal ini dilakukan agar mencegah risiko gejala alergi yang mungkin saja terjadi pada bayi. Tetapi aku mencobakannya kepada bayiku ketika dia berusia 6 bulan dan alhamdulillah tidak ada menunjukkan gejala alergi sehingga aku bisa ngelanjutinnya lagi. Nah, sekarang saatnya kita membahas tentang manfaat air kelapa untuk bayi ya moms. Pertama, membantu tumbuhnya tulang dan gigi bayi. Yang kedua, sumber energi. Ketika bayi minum air kelapa, energinya bisa bertambah. Ketiga, obat alami untuk demam, flu, dan pilek. Keempat, mencegah bayi dehidrasi. Kelima, mengobati masalah pencernaan. 6. Menyembuhkan sembelit, perut kembung, dan sakit mah. 7. Mencegah kehilangan cairan akibat gangguan pencernaan dan diare. 8. Mengandung asam laurat yang berfungsi untuk melawan infeksi dan penyakit moms. Banyak banget kan moms manfaatnya. Tapi tunggu dulu moms, masih ada lagi nih manfaat berikutnya. Yang ke-9, yaitu membunuh virus berlapis lipid seperti HIV, herpes, dan lainnya. Jadi sangat bagus ketika moms meminumkan air kelapa sejak bayi. 10. Mencegah risiko cacingan. 11. Menangkal bahaya paparan radikal bebas. Contohnya seperti asap rokok, asap kendaraan, asap pembakaran, dan lain sebagainya. Karena nggak mungkin kan moms bayi kita selalu di dalam ruangan steril, nggak kita bawa kemana-mana. Nah, terkadang bayi juga kita bawa keluar rumah, pergi bermain ke tempat keramaian. Nah, di sanalah dia terkontaminasi dengan paparan radikal bebas. Melalui air kelapa ini bisa menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuhnya tersebut. Selanjutnya kita bahas porsi pemberian air kelapa ya mam. Berapa takarannya yang harus kita berikan kepada bayi kita? Untuk memperkenalkan air kelapa pertama kali, cukup berikan 1-2 sendok makan ya mams. Setelah itu, kita bisa melihat apakah ada reaksi alergi atau tidak. Tetapi dengan syarat, moms jangan berikan dulu makanan baru di hari yang sama ya.
Nah, ketika bayi Moms tidak terjadi alergi, untuk selanjutnya Moms bisa memberikan air kelapa kepadanya sekitar 100 hingga 200 ml per hari ya Moms. Tapi ingat ya Mam, jangan sampai melupakan cairan lain seperti ASI atau susu formula atau juga air putih. Sebelum saya menjelaskan cara penyimpanannya, sebaiknya disimak baik-baik ya Mams, karena jika tidak teliti bisa berdampak buruk untuk kesehatan bayi kita. Nah, tetapi misalnya Mams mengambil beberapa buah kelapa atau membeli beberapa buah kelapa yang dibuka baru 1 dan sisanya masih ada 4. Jadi, dia bisa bertahan 5 hingga 10 hari jika belum dibuka. Itu untuk di suhu ruangan ya Mams. Namun, jika sudah dibuka, air kelapa harus segera dihabiskan. Paling lama 24 jam jika disimpan di lemari pendingin ya Mams. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa air kelapa merupakan sumber nutrisi alami. Jadi jangan terlalu memikirkan efek negatifnya ya Mams. Walaupun begitu, kita sebagai parents pasti ingin yang terbaik kan Mams untuk bayi kita. Nah, ada beberapa tipsnya untuk memilih kelapa yang bagus untuk bayi. Pertama, pilihlah kelapa hijau yang masih segar. Nah, ini bagus banget nih Mam ketika di belakang rumah ada pohon kelapa dan tinggal diambil buahnya. Selanjutnya, pastikan ya Mams tidak ada lagi daging kelapa yang tercampur dengan air kelapa. Selanjutnya, usahakan banget ya Mam memberikan air kelapa yang murni dan segar kepada bayi, bukan dalam kemasan. Cara memberikan air kelapa kepada bayi sangat variatif nih Mam. Pertama, Mams bisa memberikan langsung air kelapa murni kepada bayi. Kedua, Mams bisa mencampurkan air kelapa ke dalam makanan bayi, baik makanan utama ataupun cemilan bayi. Oh ya Mams, tadi aku lupa kasih tahu kalau ini Walfi lahap banget makan air kelapanya. Aku biasanya meminumkan air kelapa murni kepada Walfi daripada dicampur, karena dia lebih suka yang murni. Itu dia Mams, informasi seputar air kelapa untuk bayi. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.